Om Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ika Degita Permana, nomor absen 31, dengan NIM 20075212268. Dan dua rekan saya, yaitu Iwayan Krisna Yuda, nomor absen 36, dengan NIM 20075212294. Dan Putu Agung Novan Surya Saputra, dengan nomor absen 30, dengan NIM 20075212265. Kami akan mempresentasikan aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Isi materi yang akan kami bawakan, yang pertama yaitu keseimbangan pasar dua jenis barang, yang kedua pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang, yang ketiga fungsi konsumsi, dan yang terakhir analisis pulang pokok. Keseimbangan pasar dua jenis barang. Barang yang mempunyai hubungan substitusi, kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan selain tergantung dari harga barang itu sendiri, juga tergantung dari harga barang lainnya. Bila fungsi permintaan dan penawaran masing-masing barang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fungsi permintaan dan penawaran barang pertama. Dengan rumus QD1 atau permintaan barang pertama sama dengan F dalam kurung P1 P2 dan QS1 atau penawaran barang pertama sama dengan G dalam kurung P1 P2. Yang kedua, fungsi permintaan dan penawaran barang kedua. Dengan rumus QD2 atau permintaan barang kedua sama dengan F dalam kurung P1 P2 dan QS2 atau penawaran barang kedua sama dengan G dalam kurung P1 P2. Keseimbangan pasar akan tercapai atau terjadi jika kuantitas barang pertama yang diminta sama dengan yang ditawarkan atau dilambangkan dengan QD1 sama dengan QS1, serta kuantitas barang kedua yang diminta sama dengan yang ditawarkan dengan lambang QD2 sama dengan QS2. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk masing-masing barang yaitu P1 equilibrium, Q1 equilibrium, dan P2 equilibrium, Q2 equilibrium dapat dicari dengan menyelesaikan secara simultan 4.35 dan 4.36 atau menyelesaikan secara simultan 4.31, 4.32, 4.33, 4.34. P1 dan P2 adalah harga per unit barang pertama dan kedua. Q1 dan Q2 adalah kuantitas barang pertama dan kedua. Model analisis keseimbangan pasar dua jenis barang ini dapat diperluas untuk lebih dari dua jenis barang atau N lebih besar dari dua. Contoh, permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi di bawah ini. Jenis barang yang pertama dengan permintaan QD1 sama dengan 100 min 2P1 plus 3P2 dan penawaran QS1 sama dengan 2P1 min 4. Barang kedua dengan permintaan QD2 sama dengan 150 plus 4P1 min P2 dan penawaran QS2 sama dengan 3P2 min 6. Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing barang. Penyelesaian permintaan barang pertama sebagai persamaan 1, penawaran barang pertama sebagai persamaan 2, permintaan barang kedua sebagai persamaan 3, dan penawaran barang kedua sebagai persamaan 4. Dari persamaan 1 dan 2, yaitu QD1 sama dengan QS1 didapatkan 100 min 2P1 plus 3P2 sama dengan 2P1 min 4. 2P1 pindah ruas ke kiri dan 100 pindah ruas ke kanan menjadi 4P1 min 3P2 sama dengan 104. Persamaan ini sebagai persamaan 5. Dari persamaan 3 dan 4
yaitu QD2 sama dengan QS2 didapatkan 150 plus 4P1 min P2 sama dengan 3P2 min 6. 3P2 pindah ruas ke kiri dan 150 pindah ruas ke kanan menjadi min 4P1 plus 4P2 sama dengan 156. Persamaan ini sebagai persamaan 6. Kemudian eliminasi P1 dari persamaan 5 dan 6. 4P1 min 3P2 sama dengan 104 dan min 4P1 plus 4P2 sama dengan 156 dijumlahkan dan eliminasi P1 sehingga mendapatkan P2 equilibrium sama dengan 260. Bila P2 equilibrium yaitu 260 disubstitusikan ke persamaan 5 atau 6, akan diperoleh P1 equilibrium sama dengan 221. Dan prosesnya seperti di bawah ini. Bila P2 equilibrium sama dengan 260 dan P1 equilibrium sama dengan 221 disubstitusikan ke persamaan 1 atau P1 equilibrium sama dengan 221 disubstitusikan ke persamaan 2, maka diperoleh Q1 equilibrium sama dengan 438 seperti proses yang di bawahnya. Bila P2 equilibrium sama dengan 260 dan P1 equilibrium sama dengan 221 disubstitusikan ke persamaan 3 atau P2 equilibrium sama dengan 260 disubstitusikan ke persamaan 4, maka diperoleh Q2 equilibrium sama dengan 774 seperti proses yang di bawah ini. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan barang pertama adalah P1 equilibrium sama dengan 221 dan Q1 equilibrium sama dengan 438. Sementara itu, harga dan kuantitas keseimbangan barang kedua adalah P2 equilibrium sama dengan 260 dan Q2 equilibrium sama dengan 774. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan dua jenis barang. Pengenaan pajak dan pemberian subsidi oleh pemerintah terhadap salah satu barang yang memiliki hubungan substitusi dapat mempengaruhi harga dan kuantitas barang itu sendiri, dan dapat juga mempengaruhi harga dan kuantitas barang lainnya yang diminta atau ditawarkan. Terhadap kedua jenis barang itu dapat saja keduanya dikenakan pajak atau keduanya barang diberikan subsidi atau salah satunya dikenakan pajak dan barang lainnya diberikan subsidi. Seperti analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar satu jenis barang, fungsi permintaan pembeli atau konsumen dianggap tetap. Yang berubah hanyalah fungsi penawarannya. Contoh, permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi ditunjukkan oleh pasangan fungsi berikut ini. Jenis barang pertama, permintaan QD1 sama dengan 5 min P1 plus P2. Penawaran QS1 sama dengan P1 plus P2 min 5. Barang kedua, permintaan QD2 sama dengan 10 min P2 min P1. Penawaran QS2 sama dengan 2P2 dikurang P1 dikurang 2. Pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar setengah per unit untuk barang pertama dan 1 per unit terhadap barang yang kedua. Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing barang sebelum dan setelah pemerintah mengenakan pajak. Hitunglah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Penyelesaian, QD1 sama dengan 5 dikurang P1 plus P2. Itu yang pertama. QS2 sama dengan P1 plus P2 dikurang 5. Yang ketiga, QD2 sama dengan 10 dikurang P2 dikurang P1.
Yang keempat, QS2 sama dengan 2P2 dikurang P1 dikurang 2. Keseimbangan sebelum pajak. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk barang pertama dan kedua dicari dengan penyelesaian simultan 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Dari 1 dan 2 didapat 5 dikurang P1 ditambah P2 sama dengan P1 plus P2 dikurang 5. 2P1 sama dengan 10, P1 sama dengan P1E sama dengan 5. Dari 3 dan 4 didapat 10 dikurang P2 dikurang P1 sama dengan 2P2 dikurang P2 dikurang 2. 12 sama dengan 3P2, P2 sama dengan P2E sama dengan 4. Selanjutnya bila P1E sama dengan 5 dan P2E sama dengan 4 dimasukkan ke 1 atau 2 diperoleh Q1E sebagai berikut. Q-D1 sama dengan min P1 ditambah P2 ditambah 5. Q1E sama dengan min 5 ditambah 4 ditambah 5. Q1E sama dengan 4. Dan P1E sama dengan 5 dan P2E sama dengan 4 dimasukkan ke 3 atau 4 diperoleh Q2E sebagai berikut. Q-D2 sama dengan min P2 min P1 plus 10. Q2E sama dengan min 4 min 5 plus 10. Q2E sama dengan 1. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak untuk barang pertama adalah P1E sama dengan 5 dan Q1E sama dengan 1. Untuk barang kedua adalah P2E sama dengan 4 dan Q2E sama dengan 1. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi permintaan kedua jenis barang itu tetap. Yang berubah fungsi penawarannya sebagai berikut. Q-D1T sama dengan 5 min P1 plus P2 tetap. Q-S1T sama dengan P1 dikurang setengah ditambah P2 dikurang 5 sama dengan P1 plus P2 dikurang 5 setengah. Berubah. Q2T sama dengan 10 min P2 min P1 tetap. Q-S2T sama dengan 2 dalam kurung P2 dikurang 1 dikurang P1 dikurang 2 sama dengan 2P2 dikurang P1 dikurang 4. Dari 1.1 dan 2.1 didapat 5 dikurang P1 ditambah P2 sama dengan P1 tambah P2 dikurang 5 setengah. 10 setengah sama dengan 2P1. P1 sama dengan 21 per 4 sama dengan P1T sama dengan 21 per 4. Dari 3.1 dan 4.1 didapat 10 min P2 min P1 sama dengan 2P2 dikurang P1 dikurang 4. 3P2 sama dengan 14. P2 sama dengan 14 per 3 sama dengan P2T 14 per 3. Selanjutnya, bila P1T sama dengan 24 dan P2T sama dengan 14 per 3 dimasukkan ke 2.1 atau ke 1.1 diperoleh Q1T sebagai berikut. Q-D1T sama dengan P1 ditambah P2 dikurang 5 1 per 2 sama dengan 21 per 4 ditambah 14 per 3 dikurang 11 per 2 sama dengan 63 ditambah 56 dikurang 66 per 12 sama dengan 53 per 12. Q-D1T sama dengan Q1T sama dengan 53 per 12. Bila P1T sama dengan 21 per 4 dan P2T sama dengan 14 per 3 dimasukkan ke 4.1 diperoleh Q2T sebagai berikut. Q-S2T sama dengan 2P2 dikurang P1 dikurang 4 sama dengan 2 14 per 3 dikurang 21 per 4 dikurang 4 sama dengan 28 per 3 dikurang 21 per 4 dikurang 4 sama dengan 112 per 12 dikurang 63 per 12 dikurang 4 sama dengan 49 per 12 dikurang 4 sama dengan 49 dikurang 48 per 12 sama dengan 1 per 12. Q-S2T sama dengan Q2T
sama dengan 1/12. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak untuk barang pertama adalah P1T sama dengan 21/4 dan Q1T sama dengan 53/12. Untuk barang kedua adalah P2T sama dengan 14/3 dan Q2T sama dengan 1/12. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah penjumlahan dari hasil kali pajak per unit masing-masing dengan kuantitas masing-masing barang setelah adanya pajak. T sama dengan T1 dikali Q1T ditambah T2 dikali Q2T sama dengan 1/2 dikali 5 3/12 ditambah 1/12 sama dengan 5 3/24 ditambah 2/24 sama dengan 5/24. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional atau pendapatan disponsable perekonomian tersebut. Yang pertama, fungsi konsumsi dalam jangka pendek. Fungsi konsumsi dapat dianggap linier. Besar kecilnya konsumsi nasional suatu negara tergantung dari pendapatan nasionalnya. Hubungan konsumsi dan pendapatan nasional secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi konsumsi sama dengan fungsi dari pendapatan nasional atau dilambangkan dengan C sama dengan FY. Yang kedua, dalam bentuk linearnya, fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Konsumsi nasional sama dengan konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi nasional apabila pendapatan nasional 0, ditambah dengan marginal poverty to saving, yaitu besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan 1 unit pendapatan nasional dikali dengan pendapatan nasional, atau dapat dilambangkan dengan C sama dengan C0 plus B kali Y. Yang ketiga, teori konsumsi John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat duga-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Menurut Keynes, pendapatan nasional suatu negara terdiri dari konsumsi dan tabungan nasional yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi nasional ditambah dengan tabungan nasional, atau dapat dilambangkan dengan Y sama dengan C plus S. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis pulang pokok. Dalam materi ini saya akan menjelaskan pengertian analisis pulang pokok, kedua fungsi penerimaan total, ketiga fungsi biaya, dan yang terakhir adalah kerugian dan keuntungan pulang pokok. Analisis pulang pokok. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau analisis impas atau break-even analysis merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya total yang terdiri dari atas biaya tetap dan biaya variabel. Tujuan perusahaan secara umum yaitu berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan dengan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi yang dimiliki. Untuk memperoleh laba tersebut harus mengeluarkan biaya, baik biaya operasi perusahaan maupun biaya yang dikeluarkan untuk investasi awal. Laba didapat dari selisih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh, misalnya dari hasil penjualan produk dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Fungsi penerimaan total. Penerimaan total atau total revenue atau total penjualan bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kualitas barang yang dijual atau diproduksi. Besarnya merupakan hasil kali antara kualitas barang yang diproduksi dengan harga barang per unitnya. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Total revenue sama dengan fungsi dari kualitas barang yang diproduksi atau dijual. Atau
harga per unit dikali dengan kualitas barang yang diproduksi. Dapat dilambangkan dengan TR sama dengan Fx atau TR sama dengan P dikali Q. Selanjutnya penerimaan rata-rata. Revenue atau AR adalah penerimaan total dibagi kualitas barang yang diproduksi atau dijual. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan total dibagi dengan jumlah barang sama dengan atau jumlah barang dikali dengan harga barang dibagi dengan kuantitas sama dengan harga barang, atau dapat dilambangkan dengan AR sama dengan TR per Q atau Q dikali P dibagi dengan Q sama dengan P. Fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang akan semakin besar bila kuantitas produksinya semakin banyak. Ini berarti biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Besarnya biaya total ini merupakan hasil kali antara banyaknya barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F fungsi kuantitas barang yang diproduksi, atau C sama dengan kualitas barang yang diproduksi dikali dengan biaya total. Biaya total dapat dibagi atas dua kelompok umum, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa tetap besarnya, tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Jadi, biaya variabel inilah yang sebenarnya merupakan fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Variable cost sama dengan fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi, atau variable cost sama dengan biaya variabel per unit barang dikali dengan kuantitas barang yang diproduksi. Dikaitkan dengan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, maka biaya total atau total cost dapat dinyatakan sebagai berikut. Total cost sama dengan biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau variable cost, atau total cost sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Untuk menghitung biaya rata-rata atau average cost, biaya rata atau biaya per unit dapat dirumuskan sebagai AC adalah hasil bagi biaya total dengan kuantitas barang yang diproduksi. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. AC sama dengan biaya rata-rata per unit barang dibagi dengan kuantitas barang yang diproduksi, atau sama dengan biaya total atau total cost. Keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Bila total revenue atau total penjualan lebih besar dari total biaya, maka perusahaan tersebut mendapat untung atau laba. Bila total revenue lebih kecil dari total biaya, maka perusahaan tersebut menderita kerugian atau keuntungan negatif. Dan apabila total revenue sama dengan total biaya, maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan pulang pokok. Dalam keadaan pulang pokok, perusahaan tidak mendapat laba dan tidak pula menderita kerugian. Secara grafis, titik potong antara kurva total revenue R dan biaya total biaya atau C menunjukkan titik pulang pokok atau break even point. Persamaan yang menyatakan hubungan antara laba total revenue dan total biaya adalah sebagai berikut. Keadaan pulang pokok sama dengan R atau total revenue dikurangi dengan C atau biaya total. Apabila
keadaan pulang pokok bernilai positif, maka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau laba. Dan apabila sebaliknya titik pulang pokok bernilai negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok dapat dinyatakan dalam grafik seperti yang ada di bawah ini. Yang terakhir adalah titik pulang pokok atau BEP. Titik pulang pokok atau titik impas terjadi bila penerimaan total atau R yang diterima perusahaan sama dengan biaya total atau C yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Kuantitas pulang pokok sama dengan total biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Atau secara matematis dapat dilambangkan dengan QE sama dengan FC dibagi dengan P dikurangi dengan V. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.